七彩天龙。Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua yang berjudul Supreme God Emperor episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-405 sampai 406. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, Muyun telah berhasil membuat keluarga Jin dan Lin saling menuduh satu sama lain, terutama Jin Ming dan juga Lin Jingying. Untung saja sebelum pertarungan terjadi, Xin Zhen berhasil menyadarkan mereka semua kalau ini pasti adalah ulah dari Muyun. Jadi mereka ini tidaklah boleh terpancing. Ia pun meminta untuk membagi 3 tim dan masing-masing harus diisi oleh ketiga keluarga. Hanya saja ada yang tidak terima dan terbentuknya aliansi itu. Ia tidak bukan adalah Jinza. Ia sangatlah percaya diri bisa mengalahkan Muyun seorang diri saja. Jadi dia tidaklah mau membagi harta ini kepada keluarga Lin maupun kepada keluarga Xin. Alhasil dia dan begitu kejam menghabisi para murid dari keluarga Lin dan Xin. Semua ini malah dimanfaatkan oleh Muyun agar Lin Jingying dan juga Xin Zhen tahu mengenai perbuatan dari Lin Se. Ini semua pun membuat mereka berdua kesal dan ingin segera menghabisinya. Jin Ming yang baru saja tiba tidak bisa berbuat apapun. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Pertarungan pun mulai pecah di antara ketiga keluarga itu, sedangkan Muyun dan Santuy menikmati semua ini dari balik tembok. Terlihat dan jelas kalau pertarungan sudah tidak bisa dihentikan lagi, karena Lin Jingying maupun Xin Zhen benar-benar kesal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh keluarga Jin. Namun bukannya menjelaskan kesalahpahaman itu, Jin Ming malah meminta mereka untuk tidak sombong. Karena jika sampai Lin Jingying berani menyentuh Jinza, maka dia yakin kalau keluarga Jin tidak akan pernah memaafkan mereka. Jin Ming seharusnya tidaklah berkata seperti itu, karena ia tidak sadar dengan kondisinya sekarang. Apalagi Lin Jingying melampiaskan semua amarah itu kepada Jinza. Alhasil ia pun menerima luka yang cukup parah. Bukannya sadar, Jinza malah semakin menjadi-jadi. Ia memberikan peringatan kalau sampai orang-orang itu berani menghabisinya, maka sebagai murid inti dari keluarga Jin, tentu ini bukanlah hal yang bagus. Bagi Jinza, para murid yang telah dirinya habisi tidaklah mampu untuk menggantikan dirinya. Palingan semua itu bisa diganti dengan batu spiritual. Lin Jingying semakin marah dan akan menghabisinya. Dan benar saja, hanya dalam satu kali serangan saja, Jinza langsung dikirim ke alam baka. 今夏是不会放过你的！废话少说！ Jin Ming menjadi sangat marah dan berjanji akan membalaskan perbuatan Lin Jingying. Hanya saja serangan yang Jin Ming lancarkan tersebut berhasil ditahan dengan mudah oleh Xin Zhen. Tapi entah kenapa Jin Ming itu tiba-tiba saja menghilang di hadapan mereka dan menyisakan para bawahannya saja. Kedua keluarga langsung saja menghabisi para murid-murid itu. Di sisi lain, Muyun sepertinya sangatlah puas dengan rencananya. Kembali kepada Jin Ming yang benar-benar sangatlah panik setelah melihat semua rekannya meninggoy. Ia berjanji akan membalas semua perbuatan yang telah mereka lakukan. Ia pun terkejut karena secara tiba-tiba saja Muyun setuju dengan apa yang dirinya katakan. Jin Ming yakin ini adalah ulah dari Muyun. Sekali lagi, Muyun membenarkan semua itu. Jin Ming melampiaskan semua ini kepada Muyun. Sayangnya ia tidak sadar kalau sedang berhadapan dengan lawan yang kuat. Muyun tahu Jin Ming berada di ranah peribulu tingkat 8 kekuatan ruang. Tapi tetap saja ini semua tidaklah bisa menandingi dirinya. Muyun memintanya untuk tidak muntah darah terus karena nantinya dia malah kehabisan darah. Mendengar dirinya yang diremehkan semakin membuat Jin Ming marah besar. Ia pun akan mengalahkannya apapun yang terjadi. Muyun akan meladeni permintaannya, toh ini juga adalah permintaan terakhir dari Jin Ming. Jin Ming ternyata hanya modal bacot saja. Sebab ia pun kembali melarikan diri karena takut akan dihabisi oleh Abang Muyun.
Tentu saja Mu Yun tidak akan membiarkannya pergi. Keputusan Jiming mungkin bukanlah hal yang baik, karena di hadapannya sudah ada Xinjiang yang langsung menghabisinya. Mu Yun cukup terkejut melihat kondisinya. Xinjiang kesal sebab Mu Yun lah orang yang menyebabkan 3 keluarga besar saling bermusuhan. Ia berjanji akan membalas perbuatan yang sebelumnya Mu Yun lakukan. Mu Yun meminta untuk tidak menyalahkan dirinya sebab yang menghabisi Jiming adalah Xinjiang sendiri. Lantas mengapa dia malah ingin membalas dendam kepadanya? Ia juga tahu kalau teknik sisik batu bukanlah hal yang biasa. Jadi Mu Yun saat ingin mencoba apakah itu memang sekeras batu. Baru saja ditinju Mu Yun, tubuh Xinjiang langsung saja terpental. Bahkan ia hampir saja kehilangan kesadaran. Beruntungnya sebelum Mu Yun menghabisinya, Lin Zhen datang untuk melindunginya. Karena jika tidak, Xinjiang itu sudah meninggoy sejak tadi. Lin Zhen ini akhirnya sadar kalau Jiming telah meninggoy, dan lebih mengejutkannya lagi, Xinjiang mengaku semua itu adalah ulah dari Mu Yun. Nah, entah kenapa Mu Yun itu secara tiba-tiba saja masuk ke dalam tembok labirin. Padahal itu bisa saja menghabisi kedua murid ini. Lin Zhenying dan juga Xinjiang tentu terkejut. Mereka pun bergegas pergi untuk mencari keberadaan dari Mu Yun. Namun semua itu tidaklah semudah yang mereka kira, karena Mu Yun tidak kunjung ditemukan. Xinjiang yakin betul kalau Mu Yun pasti memiliki rencana di luar pemikiran mereka. Lin Zhenying pun mengajaknya untuk kembali ke pintu masuk agar bisa mengamati situasi. Setelah mereka semua pergi, kita kembali lagi kepada Mu Yun. Ternyata alasan dia tiba-tiba saja pergi karena merasakan adanya naga langit 7 warna. Sosok naga itu berada jauh di dalam inti labirin. Dan ini bukan hanya sekedar naga langit biasa, sebab dia sebenarnya adalah mata naga yang asli. Mu Yun yang sudah berada di sana bisa melihat dan jelas kalau ini adalah mata naga asli. Ia tidak menduga hartanya akan jauh lebih berharga dari pikirannya. Mu Yun sangatlah merindukan mata naga itu. Namun ia tidak bisa bertindak secara gegabah sebab penghalang ini seharusnya memiliki kemampuan serangan yang dahsyat, serta dapat menyembunyikan bentuk tubuh seseorang. Mu Yun mencoba untuk mendekatinya, tapi firasatnya langsung menjadi tidak baik. Karena bagaimana mungkin mata naga itu ditempatkan dengan begitu jelas seperti ini? Maka seharusnya pasti ada sebuah jebakan. Dan benar saja ketika baru melangkahkan kakinya, formasi pembunuh 10 arah pun aktif. Secara tiba-tiba saja Mu Yun dibawa jatuh ke dasar tempat ini. Jarak di antara dia dan mata naga terlampau cukup jauh. Mu Yun tahu kalau formasi pembunuh 10 arah ini akan dibagi menjadi 10 kotak. Jadi hanya ada 10 batu saja yang harus mereka injak. Jika dia gagal, maka langsung dibawa masuk ke dalam ilusi. Mu Yun mencoba untuk berpikir siapa yang sebenarnya telah mengatur susunan formasi serumit itu. Ia bertanya kepada golongan Jusian mengenai cara untuk mengatasi formasi ini. Golongan Jusian tidaklah mau memberitahunya karena yang menjadi Raja Peri bukanlah dia melainkan Mu Yun. Lantas mengapa ia malah bertanya kepada dirinya? Hanya saja itu adalah dulu dan sekarang Mu Yun telah mengalami siklus reinkarnasi yang disebabkan oleh golongan Jusian. Mu Yun terus merayunya agar bisa membantu dirinya. Untung saja golongan Jusian ini sangat baik. Mu Yun yang memiliki darah naga surgawi berwarna-warni hanya perlu menggunakan darahnya saja. Klon darah naga akan membantu sebagian untuk Mu Yun. Inilah cara reaktif paling aman yang dirinya pikirkan. Sebenarnya Mu Yun agak ragu karena bisa saja golongan Jusian ini ingin membalas dendam kepadanya. Golongan Jusian memintanya untuk tidak berpikiran seperti itu, karena Mu Yun hanya mengeluarkan sedikit darah saja. Alhasil Mu Yun paham dan kini mulai membentuk sebuah formasi. Darah pun dirinya keluarkan untuk membentuk klon-klonnya. Ini dilakukan agar mereka bisa mencari jalan dari formasi pembunuh 10 arah. Dalam sekejap saja, Mu Yun akhirnya tahu kalau kotak mana saja yang aman untuk dilalui. Tapi sayang sekali masih ada beberapa kotak yang dirinya yakini aman atau tidak. Golongan Jusian meminta Mu Yun untuk mengandalkan keberuntungannya. Jika dia beruntung maka tentu saja akan berhasil. Dan jika tidak maka Mu Yun akan berakhir dalam ilusi.
Saat juga Muyun pun mulai melakukan pergerakan. Baru saja langkah pertama, ia pun langsung dibawa masuk ke dalam sebuah ilusi, yang mana dirinya harus berhadapan dengan beberapa orang yang telah mengepungnya. Muyun tidak mempermasalahkan semua itu dan akan meladeni mereka semua. Ilusi pertama pun dan mudah Muyun atasi. Setelah itu dirinya pun memilih kotak kedua yang harus dirinya naiki. Kotak kedua untungnya aman saja. Di saat Muyun yang memilih kotak ketiga, Lin Jae-in dan juga Xinjiang pun tiba. Mereka benar-benar kesal karena Muyun ingin kembali mencuri harta karun secara diam-diam. Muyun meminta mereka untuk tidak banyak bacot dan jika ingin mengejar dirinya, maka mereka harus segera naik. Jadi untuk apa juga mereka harus berisik. Xinjiang naik, namun Lin Jae-in menghentikannya karena dia tahu kalau saat ini Muyun pasti sedang memikirkan beberapa trik. Muyun pun meminta untuk tidak diganggu. Dia pun mulai naik ke langkah ketiga. Xinjiang sudah tidak sabar dan takut Muyun akan menjauh dari mereka. Hanya saja pengejaran mereka harus terhenti karena Xinjiang dan juga Lin Jae-in sudah masuk ke dalam ilusi pembunuh 10 arah. Di luar, Muyun hanya meratapi nasib mereka, yang secara perlahan terus menerima luka dari ilusi yang telah mereka masuki. 偷偷摸摸拿走宝物，这小子肯定在耍什么心眼儿。加他就跑了。换杀阵，可是。Muyun pun pamit pergi, tapi sebelum itu dia harus berpikir langkah mana yang tepat, karena jika terus salah langkah maka akan membuat dirinya dalam bahaya. Ilusi yang pertama kali adalah level kelima dari 10 Dewa Hujan. Ini sudah sangatlah kuat. Muyun tidak bisa membayangkan jika dia melakukan kesalahan lagi, maka pasti dirinya akan berhadapan dengan lawan yang lebih kuat lagi. Untuk langkah keempat, Muyun masih selamat. Tapi tidak untuk langkah kelimanya, karena Muyun kembali lagi dibawa masuk ke dalam sebuah ilusi. Muyun sama sekali tidak takut dan sudah siap untuk mengatasi lawannya kali ini. Seorang pria pun muncul dan bersiap untuk mengalahkannya. Muyun tidaklah peduli dan kekuatan orang ini, karena ia sudah pernah bertemu dan lawan yang lebih kuat, yakni hati iblisnya sendiri. Kini Muyun dan juga pria itu pun saling bertarung satu sama lain. Sesuai dengan dugaan kalau lawannya kali ini sangatlah kuat. Tapi bukan berarti Muyun akan kalah, karena ia akan meladeninya sampai dia berhasil menang. Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini, untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.